Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat ini saya akan membahas tentang agenda globalis yang ada katanya masuk di dalam gereja Katolik. Gereja Katolik, ya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, harus ingat ini. Gereja Katolik itu memang globalis. Apa sih arti kata globalis itu? Dalam kamus bahasa Indonesia, saya melihat kata globalis ini sinonim dengan kata universal, artinya bersifat umum, mendunia. Dan kalau kita ingat, kata Katolik dari bahasa Yunani artinya adalah universal, mendunia. Dari kata itu, saya bisa mengatakan bahwa gereja Katolik memang globalis. Nah, tetapi apakah yang dimaksud dengan agenda globalis ini? Ya, tentu saja berbeda dengan pengertian kita tentang universal, kekatolikan, dan sifat umum yang ada dalam gereja. Nah, supaya tidak menjadi salah, saya mesti membaca materi yang ada di sini. Ada jurnal yang berbicara tentang agenda globalis yang katanya menyusup dalam ajaran gereja Katolik. Benarkah demikian? Kita kemudian bertanya, apa sih agenda globalis itu? Saya melihat dari satu bukan channel ya, tapi dari satu sumber, theglobalistagenda.org. Dikatakan begini, agenda globalis adalah agenda atau rencana yang dibuat oleh sekelompok elit. Kaum elit itu adalah orang-orang yang berpengaruh di Amerika dan Eropa. Kenapa mereka berpengaruh? Karena konon katanya mereka ini mempunyai uang yang banyak. Jadi mereka itu adalah orang-orang kaya dan mereka adalah orang-orang royalis atau kerajaan. Nah, katanya melalui serangkaian kebohongan dan tipu daya, kaum elit ini bukan cuma mencoba, bahkan menguasai seluruh dunia. Dalam beberapa dekade terakhir ini, ya, mereka merekrut orang-orang elit dari berbagai negara dan sektor untuk dimanfaatkan oleh mereka demi tujuan mereka. Bagaimana strategi mereka? Strategi mereka yaitu dengan cara mengendalikan. Apa yang dikendalikan? Ada beberapa bidang, yaitu pendidikan, keuangan, hukum, politik, sejarah, psikologi, filantropis yang nampak dalam NGO, ya, kesehatan, agama, media, dan kontinuitas. Ya, ini tudingan dari beberapa kelompok yang mengatakan bahwa elit ini memang ada. Nah, dalam bidang keagamaan, bagaimana kaum elit ini atau kelompok globalis ini mengontrol? Yang pertama, mereka percaya bahwa agama itu hanya alat untuk mengontrol, dan supaya bisa mengontrol penganut agamanya, maka yang dicari dan direkrut yaitu the top of the religion, yang menjadi pemimpin puncak dari agama tersebut. Yang kedua, yaitu dengan cara menghancurkan kepercayaan mereka, kepercayaan dasariah mereka. Dan yang ketiga, dasar dari agama yang baru ini atau ajaran agama yang baru ini yaitu penyembahan kepada ibu bumi, ya, penyembahan kepada ibu bumi. Dan kemudian priesthood atau keimamatan bukan lagi imam, maksudnya sumber kekudusan, sumber pengajaran bukan lagi imam, tapi digeser kepada kaum saintis. Bagi saya ini, ya, kalau seandainya dengan premis ini kemudian dituding bahwa gereja dan pemimpin-pemimpin gereja dianggap sebagai antek-antek globalis, bagi saya ini menyesatkan. Tudingan-tudingan yang menyesatkan, ya. Pertama, mereka mengatakan bahwa Paus Fransiskus dan juga paus-paus pada yang mencetus Konsili Vatikan kedua dan setelah Konsili Vatikan kedua itu adalah paus globalis, kecuali Paus Benediktus ke-16. Dan ya, dari kelompok yang suka bermain dengan teori konspirasi mengatakan bahwa Paus Benediktus ke-16 ini dilengsarkan oleh kaum globalis karena tidak mau ikut dalam agenda atau rencana mereka. Sekali lagi, ini adalah tudingan mereka. Tudingan mereka juga mengatakan, bukan tudingan mereka ya, tapi tudingan yang mengatakan bahwa paus atau gereja yang dipengaruhi oleh kelompok globalis, yaitu ajaran gereja diubah, ya, ajaran gereja diubah melalui Konsili Vatikan kedua. Yang dihancurkan adalah misa,
misa yang adalah sumber dan puncak hidup iman Kristiani diobrak-abrik. Beberapa contohnya ya, misa ad orientem seperti yang biasa dibuat dalam misa tridenting diubah posisinya menjadi versus populum atau menghadap umat. Kemudian setelah Konsili Vatikan kedua, misa yang menghadap umat ini dengan format yang baru disebut dengan Novus Ordo. Ya, sekali lagi ada kelompok yang mengatakan, lihat, mirip dengan satu gerakan globalis yang yang mungkin seirisan dengan mereka, yaitu New World Order, ya, NWO, Novus Ordo. Sakramen tobat hanya pada masa-masa khusus. Penerimaan komuni dengan lidah tidak lagi dibiasakan. Cara berpakaian misa umat beriman amburadul. Lihat sebelum Konsili Vatikan kedua, yang wanita wajib memakai mantel dan sebagainya. Faktanya gereja tetap mengajarkan melalui Konsili Vatikan kedua dalam dokumen Sacrosanctum Concilium mengajarkan bahwa misa adalah fons et culmen, sumber dan puncak hidup beriman Kristiani. Komuni lidah tidak pernah ditiadakan oleh gereja, namun tetap mengizinkan komuni dengan tangan yang juga ada dalam warisan gereja, yang juga diwarisi oleh gereja perdana sebagaimana dicatat oleh Santo Sirius dari Yerusalem dan sebagainya. Tentu saja ini masih diperdebatkan, tetapi gereja memang mengajarkan bahwa komuni lidah silakan, komuni dengan tangan juga silakan. Ya. Ajaran tentang sakramen tobat tidak pernah berubah, bahkan 2 tahun terakhir ya, atau 2-3 tahun yang lalu ada yang namanya gerakan 24 jam kerahiman Allah yang justru dipromot oleh Paus Fransiskus. Dan kesaksian dari banyak tempat, ruang-ruang sakramen tobat yang dulunya kosong jarang didatangi orang, tiba-tiba menjadi begitu banyak orang antri, para imam sampai berjam-jam, sampai dari pagi sampai pagi lagi menerima sakramen tobat. Ya, hanya saja kini memang Paus Fransiskus dalam masa pandemik ini ya dengan suara kenabiannya berkata, yuk kita tetap bertobat ya. Dan ini bukan karena masalah pandemik, kita memang butuh bertobat entah masa pandemik ataupun tidak masa pandemik. Dan khususnya pada masa pandemik ini kita bertobat ya secara khusus ketika kita melakukan dosa-dosa ekologis. Jadi ajaran yang satu tidak diubah dan diingatkan juga yang satu. Bukankah ini juga justru menambahkan dan melengkapi ya? Jangan sampai kita masuk ruang pengakuan dosa ya, kita masih masih bertobat, kita bertobat dengan dosa-dosa yang melawan 10 perintah Allah, yang sering melakukan 7 dosa pokok. Tapi setelah kita mengakukan dosa itu, kita membuang sampah. Nah, ya, coba kita lihat ada orang-orang yang rajin ke gereja, tapi kemudian setelah gereja pergi, ya, bukan gereja pergi, tapi setelah umat Allah selesai misa, yang tersisa adalah kotoran-kotoran. Sekali lagi ini memang bukan untuk diperbandingkan. Poin yang saya katakan adalah ajaran tentang sakramen tobat tetap disemangati oleh Paus, tetap dipromot oleh Paus. Tetapi pada masa pandemik ini juga diberikan satu tekanan yang khusus, yaitu pertobatan secara ekologis. Cara berpakaian ketika mengikuti Ekaristi tidak diubah oleh gereja. Gereja mengatakan agar ketika umat masuk ke dalam gereja ikut misa dengan pakaian yang pantas dan layak. Memang mantilah tidak lagi diwajibkan, tetapi bukan berarti umat pakai pakaian yang serampangan dan sembarangan. Saya beberapa kali masuk ke dalam gereja sebelum saya ditabiskan ya, pastornya, romonya tidak segan-segan langsung menegur umat dari mimbar. Bahkan di depan pintu gereja itu masih dikatakan ini berpakaian yang pantas dan layak dan seterusnya. Jadi ajaran gereja tentang hal itu tidak berubah ya, soal kepantasan dan kelayakan berpakaian dalam gereja. Nah, ini ya tudingan yang mengatakan bahwa ajaran gereja diubah mulai Konsili Vatikan kedua dan gereja menjadi anti globalis. Apalagi yang dikatakan, ini dikatakan bahwa gereja melakukan penyembahan kepada ibu bumi. Nah, masalah ekologi memang dianggap sebagai agenda globalis untuk mengontrol jumlah penduduk yang semakin padat, dan dengan alasan menyelamatkan lingkungan mereka memakai cara itu ya.
beberapa cara untuk mengontrol jumlah penduduk yang semakin padat, dan mereka memakai usaha untuk menyelamatkan lingkungan untuk mengontrol jumlah penduduk itu. Isu lingkungan kemudian dibuat-buat. Nah, sekarang ketika Paus Fransiskus ikut tergerak untuk menyelamatkan lingkungan melalui anjuran-anjurannya, ya, melalui dokumen Laudato Si-nya, beliau dituduh sebagai elit kelompok yang menjadi anti kaum globalis. Ini saya rasa begitu serampangan, ya. Apalagi sekitar akhir tahun lalu dan awal tahun ini, gereja diramaikan dengan insiden Pachamama atau Pakamama dalam sinode Amazon, yang kemudian masalah ini dipuncangi dengan isu selibat kaum klerus. Ya, isu selibat kaum klerus. Dan makin bergelora ketika buku dari Paus Emeritus Benedictus ke-16 dan Kardinal Sarah yang membela selibat bagi kaum klerus di pedalaman Amazon. Ini pun, ya, usaha Paus Fransiskus untuk menyelamatkan lingkungan, untuk semakin dekat dengan orang-orang Amazon, dituding sebagai agenda globalis. Dan kemudian mereka berusaha untuk menyerempetkan dan membenturkan Paus Fransiskus dan Paus Emeritus Benedictus ke-16. Ada juga tudingan bahwa, bukan tudingan, salah satu agenda kelompok globalis yaitu membuat saintis sebagai imam. Ya, faktanya saat ini para imam masih ada, dan tugas kami yaitu menguduskan, mewartakan, dan menggembalakan umat beriman. Dan ajaran gereja yang kami wartakan, ya, itu tetap sesuai dengan pewartaan yang diberikan oleh gereja. Ya, kami tidak memakai seorang saintis, jurnal ilmiah mereka yang kami wartakan dalam mimbar. Tidak, yang kami wartakan tetap adalah pewartaan yang diberikan oleh gereja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita diajak untuk mencintai Tuhan, mencintai gereja, dan mencintai Bapa Suci. Gereja di dunia memang tidak luput dari kelemahan, karena itu pantas diberi masukan oleh siapapun itu, termasuk kaum awam. Saya memang sudah melihat channel yang dimaksud oleh beberapa umat atau beberapa orang yang menghubungi saya. Saya rasa saya tidak bisa mengira-ngira orang ini Katolik, Protestan, atau bukan Kristen, ya, atau bahkan bukan Kristen. Tapi kalaupun dia seorang Katolik, saya percaya dia adalah seorang Katolik yang mencintai gereja. Tetapi ketika kita memberikan saran kepada gereja, dan kitalah gereja itu, baik uskup, para imam, diakon, umat beriman, ya, kita harus bijaksana. Apa maksudnya bijaksana? Media yang tepat pada waktu yang disediakan oleh gereja. Dan begitu banyak gereja sudah menyediakan sarana itu. Ada musyawarah pastoral, musyawarah paroki, ada temu pastoral, sinode-sinode, yang memang sinode itu memang dikhusus untuk para imam, tapi sekarang beberapa sinode mengundang juga kaum awam. Bahkan sinode di Roma pun, sinode luar biasa, ada awam-awam yang ikut untuk memberikan sumbang saran dan pemikiran kepada para gembala kita. Secara gereja mencatat, justru dengan media yang keliru, di saat yang salah dan tidak tepat, akan berakhir dengan kekacauan dan perpecahan gereja seperti yang terjadi pada tahun 1517. Yang kedua, jangan ikut arus dengan teori-teori konspirasi yang justru melemahkan iman dan mengurangi cinta kita kepada gereja dan kepada para pemimpin gembala kita. Cinta kita kepada Bapa Suci di Roma bagaikan cinta kita kepada ayah atau papa kita. Tentu Bapa kita hanya satu, yaitu Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tetapi Bapa kita yang di sorga itu sudah menunjuk satu orang sebagai wakil Kristus di bumi, yaitu Paus, dan pengganti para rasul, yaitu para uskup, untuk mengajar gereja sesuai dengan yang diajarkan oleh para rasul itu. Jika kita atas nama membela iman justru menjelek-jelekan Bapa Suci, apakah itu akan berbuah baik? Mungkin konten Anda itu baik, tetapi jangan-jangan dengan cara yang tidak baik, malah hasilnya justru tidak baik. Gereja tidak berada dalam ruang hampa. Gaudium et Spes pertama ayat 1, ya, pasal 1 mengatakan, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan
keduka dan kecemasan para murid Kristus juga adalah terbukti secara meyakinkan bahwa masalah ekologis adalah masalah yang jauh lebih mengancam bahkan bila dibandingkan dengan pandemi COVID-19 ini. Saya tadi pagi menonton narasi TV yang dipandu oleh Najwa Shihab yang mewawancarai Mendikbud ya, Pak Mendikbud kita, Pak Nadiem Makarim, dan dia mengatakan, ingat kaum saintis ya sudah memberikan warning kepada kita selain pandemik yaitu ada juga masalah global. Bukan berarti kemudian gereja itu ajaran gerejanya hanya tergantung dari para saintis, tidak. Justru karena gereja mau berjuang bersama dengan seluruh warga dunia dan kita melihat ada ancaman ini, ayo kita sama-sama berjuang bersama. Gereja dalam hal ini Paus Fransiskus menangkap kecemasan itu ya. Dan dengan kapasitasnya secara moral dan juga secara iman mengajak semua orang dan khususnya umat beriman Katolik untuk bertobat dari kelakuannya, khususnya kelakuannya yang jahat terhadap alam. Pertobatan ekologis justru akan menjaga keberlangsungan umat manusia dan mengeliminir agenda kaum globalis jika memang agenda ini ada, yaitu apa? Agenda untuk membatasi jumlah penduduk ya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kelirulah mengatakan bahwa para pengganti para rasul yakni uskup Roma dan para uskup yang lain mencoba mengganti agenda Kristus dengan agenda kaum globalis. Agak tendensius bila mengatakan bahwa Paus adalah anti kaum globalis. Kalau global artinya mendunia, maka gereja Katolik sungguh-sungguh globalis karena kita memang Katolik. Karena arti Katolik itu universal, mendunia, umum. Kita memang globalis bukan karena gerakan kaum elit dalam pemahaman para pendukung teori konspirasi. Kita globalis karena kita Katolik. Tuhan memberkati.